Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari senyawa benzena dan turunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodri sobri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa sifaan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga anak-anak materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya anak-anak. Untuk pokok bahasan pada hari ini adalah pada KD 3.6 menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan benzena dan turunannya. Ini terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan yang pertama ini adalah siswa hanya menganalisis struktur, tata nama. Dan pertemuan berikutnya siswa mempelajari sifat, kegunaan benzena dan turunannya. Lalu di KD 4.6 menyajikan hasil penelusuran informasi beberapa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah diharapkan siswa dapat menganalisis struktur benzena dan turunan benzena. Kedua, menggambarkan struktur orto, meta, dan para pada senyawa turunan benzena yang memiliki dua substituen. Ketiga, menuliskan penamaan senyawa turunan benzena baik monosubstituen maupun disubstituen. Oke, kita lanjut. Pada peta konsep kali ini, adapun yang kita pelajari adalah untuk pertemuan pertama adalah tentang struktur dan tata nama, di mana tata namanya itu ada monosubstitusi dan disubstitusi, dan penamaan itu pun apabila ada dua substitusi maka ada posisi orto, meta, dan para. Jadi pada pertemuan kali ini hanya itu. Pertemuan berikutnya baru kita mempelajari sifat-sifat, kegunaan. Sifat-sifatnya ada sifat fisika, sifat kimia, dan reaksinya reaksi klorinasi, nitrasi, sulfonasi, dan alkilasi. Oke, kita lanjut anak-anak. Struktur senyawa benzena. Kita sering mendengar ya senyawa benzena dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada senyawa ini kalian tahu, ini adalah TNT, trinitrotoluena singkatannya. Ini adalah rumusnya ya, rumus strukturnya. Ini adalah bahan peledak. Ini juga contoh senyawa benzena yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ini juga sebagai alat pembersih. Jadi yang digunakan di rumah, Wipol ya, pembersih lantai. Nah, ini juga merupakan contoh senyawa benzena dalam kehidupan sehari-hari. Ini rumus strukturnya. Ini adalah dua contoh senyawa benzena yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Struktur senyawa benzena menurut rumus Kekule, senyawa benzena ini seperti ini ya, dimana rumus molekulnya adalah C6H6 menurut Kekule, dimana ikatan rangkapnya adalah selang-seling ya, segi 6 nih melingkar. Struktur benzenanya di mana keenam atom karbon pada benzena tersusun melingkar berupa segi 6 beraturan dengan sudut ikatan 120 derajat. Struktur benzena digambarkan sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat ada 3 ikatan rangkap. Ini ada struktur
benzena. Nah, 3 ikatan rangkapnya adalah selang-seling, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, dan bentuknya adalah segi 6. Kalau kita lihat dengan molimut seperti ini, nah, ya. Jadi bentuknya melingkar. Ini adalah contoh dari senyawa benzena. Kita lanjut. Nah, berdasarkan hasil analisis, ikatan rangkap 2 karbon-karbon pada senyawa benzena ini tidak terlokalisasi pada karbon tertentu, melainkan dapat berpindah-pindah. Gejala ini disebut dengan resonansi. Jadi maksud resonansi di sini adalah ikatan rangkap pada senyawa benzena tidak diam, jadi selalu berpindah-pindah. Adanya resonansi pada senyawa benzena ini menyebabkan ikatan pada senyawa benzena menjadi stabil, sehingga ikatan rangkapnya tidak dapat diadisi oleh air brom. Jadi membentuk lingkaran, ya. Jadi ikatan rangkapnya tidak pada tempat tertentu, tapi berpindah-pindah. Kadang di sini pindah, ya, terus pindah. Jadi berputar. Nah, ini pindah lagi. Pindah. Jadi berputar sehingga membentuk resonansi seperti ini, ya, karena ikatannya berpindah-pindah. Nah, sudut ikatannya ini juga 120 derajat, ya. Nah, itulah yang disebut dengan resonansi. Kita lanjut. Bagaimana tata nama senyawa turunan benzena? Penamaannya ada 2, yaitu penamaan menggunakan cara Yuppek dan cara trivial. Adapun cara Yuppek adalah penamaannya diawali dengan menuliskan nama gugus substituen lalu diikuti dengan kata benzena. Jadi benzena itu di akhirnya. Atau dengan cara trivial dengan menuliskan kata penil lalu diikuti dengan gugus substituen. Namun demikian, banyak turunan benzena yang mempunyai nama khusus yang lebih lazim. Jika substituennya ada CH3 atau metil, maka nama senyawa benzena adalah toluena. Jika NH2, substituennya nama benzenanya adalah anilina. Jika substituennya pada senyawa benzena ada gugus OH, maka namanya adalah penol. Jika CHO, maka namanya benzaldehid. Jika COOH, maka namanya asam benzoat. Jika CH rangkap 2 CH2, namanya adalah stirena. Jadi tidak mengikuti aturan Yuppek, tapi ini adalah nama khusus. Kita lanjut, nah. Contoh turunan senyawa benzena, ya. Nah, ini ada 1 atom H disubstitusi oleh CH3. Jadi penamaan menurut Yuppek adalah CH3 itu metil diakhiri dengan kata benzena atau nama khususnya toluena. Nama Yuppeknya ini NH2 atau namanya amina diakhiri dengan kata benzena. Jadi amina benzen. Atau nama khususnya anilina. Nah, ada gugus OH-nya, ini namanya hidroksi. Jadi nama Yuppeknya hidroksi benzena. Atau nama khususnya ini adalah penol. Nah, ini substituennya adalah COH. Nama khususnya adalah benzaldehid. Substituennya adalah COOH. Nama khususnya adalah asam benzoat. Substituennya ada CH rangkap 2 CH2. Ini namanya adalah vinil benzena, nama dari Yuppek. Nama khususnya adalah stirena. Itulah contoh turunan senyawa benzena.
Penamaan senyawa benzena apabila lebih dari satu substituen ada penamaan khusus. Jika terdapat 2 substituen, maka kita akan mempunyai 3 posisi. Posisi orto, posisi meta, ini orto, meta, dan posisi para. Posisi orto adalah posisi di mana substituennya letaknya bersebelahan nih. XX nomor 1 dan 2. Posisi meta, nah seperti ini posisi meta selang 1, jadi substituennya adalah X, tidak ada X, jadi selang 1 atau 1, 3. Posisi para berseberangan, jadi posisi substituennya adalah 1, 4 ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi letaknya ini berseberangan. Jadi kalau ada 2 substituen, maka penamaannya ada posisi orto, letaknya bersebelahan, meta selang 1, sedangkan para adalah berseberangan. Contohnya, ya, ini substituennya satu jenis yang sama. Ini adalah posisi orto, di mana Cl letaknya bersebelahan. Ya, nomor 1 dan nomor 2. Ya. Ini nomor 1, nah ini nomor 2. Disebut posisi orto. Jadi diberi awalan orto strip di kloro. Kenapa di Cl-nya ada 2? Cl itu disebut kloro ya. Orto di kloro benzena. Kalau posisi selang 1 ini 1, 3 nih. Jadi Cl-nya pada posisi 1, 3 pada senyawa benzena. Jadi selang 1 ya. Ini pakai awalan meta strip di klorobenzena nih, meta selang 1 ya. Sedangkan contoh ketiga kalau para yaitu posisinya 1, 4 ya, jadi posisinya berseberangan. Ini posisi para. Jadi para di kloro, di artinya Cl-nya ada 2, benzena. Jadi kalau ada 2 substituen, kesimpulannya ada 3 posisi. Posisi orto bersebelahan, posisi meta selang 1, dan posisi para selang 2. Ya, kita lanjut. Contoh lagi, jika jenis substituennya berbeda. Kalau tadi substituennya yang sama, maka urutannya adalah prioritas penomoran untuk beberapa substituen yang umum adalah sebagai berikut. Jadi COOH ini nomor urutan prioritas ke-1 nih, COH dulu. Nah, COH dulu, baru SO3H, lalu CHO, lalu CN, lalu OH, lalu NH2, lalu R ini alkil, lalu NO2, baru X. X di sini bisa F, bisa Cl, bisa Br, pokoknya senyawa halogen ya. Contoh 2 substituen berbeda. Nah, kalau kita lihat, nah, gugus alkilnya itu CH3 nih dengan NO2. Nah, jadi menurut urutan R dulu baru NO2. Maka R adalah posisi utama nomor 1. Ya. Jadi ini senyawa tersebut dinamakan, ini karena posisinya letaknya bersebelahan, ini adalah orto. Jadi orto NO2 nitro, induknya adalah toluena. Karena CH3 itu lebih utama R daripada NO2. Jadi induknya adalah toluena. Kalau diberi nomor, maka CH3 itu nomor 1, 1, 2. Jadi 1 metil, 2 nitro benzena. Jadi penamaan bisa menggunakan UPEC dan bisa trivial. Oke, kita lanjut. Contoh
jika terdapat 3 substituen atau lebih pada sebuah cincin benzena, maka sistem ortometra para tidak dapat diterapkan lagi. Jadi kalau lebih dari 2 kita gunakan adalah penomoran. Jadi segi 6 diurut ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi searah jarum jam ya. Ini contoh 3 substituen kebetulan sama. Metil, metil, metil. Karena ada 3 sama diawali trimetil. Pada posisi nomor berapa saja metil terikat pada senyawa benzena? Kita tulis 1, posisi 1, posisi 2, dan 4. 1, 2, 4, tri. Kenapa tri? Karena ada 3 metil. Trimetil benzena. Apabila berbeda, nomor 1 dan 2 ini berbeda. 1 dan 2 sama metil. Nah, ini adalah etil ya. Nah, ini bisa juga menggunakan rantai induknya adalah toluena, di mana satu H-nya diganti oleh substitusi atau diganti oleh CH3. Ini namanya ini toluena. Jadi sesuai dengan alfabet pada nomor 4 ini ada etil 4 seperti etil, baru 2 metil, dan rantai induknya adalah toluena ya. Jadi sesuai alfabet etil dulu baru metil ya. Etil ini metil, senyawa rantai induknya ini induknya ya. Induknya adalah toluena. Ya, contoh lagi ya. Ini diberi nomor senyawa benzena ini searah jarum jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang yang samanya adalah kita lihat Cl, Cl. Induknya adalah ini toluena ya, dimana satu atom H diganti oleh gugus CH3. Dia sebagai induknya karena R itu lebih utama daripada X. Jadi Cl itu masuk ke halogen X ya. Ini Cl. Nah, jadi penamaan utamakan dulu, jadi induknya adalah CH3 yang terikat pada benzena ini namanya toluena, dan yang Cl jadi cabang. Pada nomor berapa? Nomor 3 dan 5 karena sama diberi awalan di 3,5 di klorotoluena. Nah, ini juga sama, posisinya ada 4 substituen 1, 2, 3, 4. Nah, ada nitro, ada CH3. CH3 itu R. R adalah lebih utama dari NO2. Maka R itu alkil, jadi toluena sebagai induknya ya. Jadi diberi nomor dulu NO2 sebagai cabangnya. NO2 pada posisi nomor 2, 4, 6. 2, 4, 6 tri. Kenapa tri? Karena nitronya ada 3 yang sama awali dengan tri nitro dan induknya adalah toluena. Inilah yang dikenal dengan nama TNT, trinitrotoluena, yang tadi di awal dijelaskan senyawa benzena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian penamaan senyawa-senyawa benzena untuk 1 substituen, 2 substituen, dan 3 substituen. Semoga dapat dipahami oleh siswa. Dan lakukanlah tugas mandirinya seperti biasa. Tugas mandiri dikerjakan di buku tugas, dikumpulkan di meja ibu pada saat PTM. Demikian, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.